Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin. Kula melanjutaken tentang masalah ingkang wonten tentang wulan Rajab, wulan ingkang dipunmulyakaken kaliyan Allah, bulan sing disebut bulan Syahrullah. Keranten apa kok disebut Syahrullah? Bulan Rajab ini disebut Syahrullah keranten di dalam bulan Rajab ini terdapat banyak kemuliaan dan keistimewaan yang ada di dalam bulan Rajab tersebut. Bukan hanya amaliyah saja dan juga bacaan saja, tetapi ada banyak keistimewaan di dalam bulan Rajab, yaitu bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya kita kesempatan meminta ampun kepada Allah. Karena di dalam salah satu ayat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati, bahwa kita dianjurkan untuk mempercepat untuk menggapai ridha Allah dan maghfirah Allah, dan juga untuk menggapai surga Allah kita dianjurkan untuk segera, agar supaya tidak didahului oleh setan. Karena kalau sampai kita menunda-nunda, berarti kita tertipu dengan tipu daya setan, yang mana setan meletaknya ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Karena dalam salah satu keterangan dijelaskan at-taswif sa'irus syaitan yulqihi fi qulubil mu'minin, bahwa menunda-nunda untuk meminta ampun, untuk berbuat amal soleh, untuk meningkatkan ibadah kita, itu adalah merupakan tanda-tanda setan yang ada di dalam hati kita. Karena semua orang pasti memiliki sifat untuk menunda-nunda terhadap kebaikan. Makanya tidak luput orang itu ketika untuk mengerjakan kebaikan pasti ada rasa malas, nanti aja, masih lama. Nah, itu adalah tipu daya setan, terutama ketika orang belum sholat isya. Orang ketika belum sholat isya itu ketika ditunda-tunda bisa jadi lupa, bahkan sampai kesubuhan baru ingat. Itu adalah merupakan menunda-nunda, termasuk tipu daya dari setan. Kemudian di dalam masalah bulan Rajab ini ada peristiwa agung, yaitu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Awal mula disyariatkannya sholat yaitu adalah pada malam 20 Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu keterangan dijelaskan bahwa pada malam itu Kanjeng Nabi didatangi burung. Jadi datanglah suatu hewan bernama burung. Burung itu ya sejenis kuda, sejenis biwal, hamir, cuman tidak sama, sejenis tapi beda. Nah, ketika Kanjeng Nabi didatangi burung, kemudian Kanjeng Nabi ini menaiki burung dan diajak untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu adalah Isra Mi'raj.
mulai perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika di setiap turun di suatu tempat, Kanjeng Nabi itu sama malaikat Jibril diperintahkan untuk sholat. Jadi diperintahkan, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya kemudian ketika sudah selesai dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1. Naik ke langit 1 itu tidak moro-moro langsung masuk melewati langit 1. Karena apa? Karena pintu langitnya itu masih tertutup. Akhirnya kemudian karena pintu langitnya masih tertutup, akhirnya malaikat Jibril itu ditanyakan, "Man, siapa kamu?" Dijawab sama malaikat Jibril, "Aku Jibril." Kemudian ditanyakan, "Kila man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Akhirnya dijawab, "Yang bersamaku adalah Muhammad. Waqad ursila ilaihi." Dan dia diutus kepadamu. Ketika diucapkan waqad ursila ilaihi, kemudian barulah terbuka pintu langit pertama tersebut. Oleh karena itu, kalau melihat penjelasan ini, siapapun ketika untuk melewati langit 1 itu tidak gampang-gampang langsung melewati, tapi ada izinnya, karena ada yang menjaga di langit 1. Kemudian ketika sudah dibuka di langit 1 itu ketemu malaikat, ketemu dengan Nabi Adam. Jadi ketemu dengan Nabi Adam bukan hanya sekedar ketemu, tapi ya sambil disambut farahaba. Nabi Adam itu menyambut, mendoakan Kanjeng Nabi dengan baik, berbincang-bincang. Kemudian terus sampai ke langit 7. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris ya. Jadi di langit ketiga itu ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit 4 ketemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Idris. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini di langit 7 duduk di samping pintu surga. Jadi ada di samping surga Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah melewati langit 7, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini naik ke Sidratul Muntaha. Lah ketika Nabi Muhammad mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa menemani. Makanya malaikat Jibril mengatakan, "Sudah cukup, aku menemani sampai di sini saja, lanjutkan sendiri." Kemudian ketika naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah, menerima syariat yang pertama, yaitu adalah syariat salat. Kemudian oleh Allah disyariatkanlah wajib bagi umatnya Kanjeng Nabi, yaitu sholat 50. 50 itu adalah setiap satu sholatannya tetap, artinya 5 waktu, tetap 5 waktu, cuman setiap sholatnya itu adalah 10. Jadi setiap sholat itu jumlahnya rakaatnya adalah 10. Kemudian setelah mendapatkan syariat 50 sholat, akhirnya kemudian turun ke langit 7. Turun ke langit 7, siapa tahu Nabi Ibrahim ini ngasih pendapat mengenai kewajiban syariat sholat yang jumlahnya 50. Tapi Nabi Ibrahim ini diam. Karena apa kok diam? Karena Nabi Ibrahim ini adalah orangnya selalu pasrah, tidak banyak bicara. Ketika Allah
memerintahkan A, langsung A. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah diterima dengan lapang. Kemudian turun ke Nabi Musa ke langit 6. Nah, Nabi Musa ini terkenal dengan mukalamahnya dengan Allah. Makanya ketika turun ke langit 6, Nabi Musa ini ngasih saran. Tanya dulu, gimana Nabi Muhammad dapat syariat sholat berapa? Apa yang diwajibkan untuk umat? Aku diwajibkan dan umatku juga diwajibkan sholat 50. Akhirnya Nabi Musa ini mengasih saran, coba datang ke Allah, kembali ke Allah meminta keringanan. Akhirnya anjuran dan juga saran dari Nabi Musa ini dilaksanakan. Kemudian Nabi Muhammad ini naik ke Sidratul Muntaha lagi untuk meminta keringanan. Nah, Nabi Musa ini terus-terusan ketika sudah Nabi Muhammad sudah ke Allah meminta keringanan, diringankan 5. Jadi setiap minta keringanan diturunkan 5 sampai tersisa 5. Jadi sampai tersisa 5 baru kemudian jawaban Kanjeng Nabi atas saran Nabi Musa yang menganjurkan untuk meminta keringanan lagi, sudah cukup. Aku malu terus minta kepada Allah, aku ini malu. Makanya itu adalah gambaran bahwa menunjukkan orang kalau selalu minta itu tidak baik. Makanya itu menunjukkan bahwa perbuatan minta-minta kepada sesama makhluk tidak baik. Tapi kalau kepada Allah itu perbuatan yang dianjurkan, bahkan ud'uni astajib. Yang terakhir yaitu adalah bahwa di dalam bulan Rajab ini kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita itu sangat banyak sekali, karena di bulan Rajab ini adalah kesempatan kita untuk menabung amal ibadah. Jadi misalkan kita kalau tidak bisa puasa 3 hari, 6 hari, 16 hari, kita cukup puasa 1 hari, karena di situ fadilahnya juga cukup besar. Fadilahnya adalah kita dapat minuman dari sungai surga, yang mana airnya itu lebih jernih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Bukan hanya itu, juga di riwayat lain di kitab Durratun Nasihin itu bukan hanya kalau misalkan kita tidak sempat puasa, di riwayat lain itu sungai tersebut bukan untuk orang yang berpuasa, tapi orang-orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kita semua yang sudah melanturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua dapat minuman dari sungai surga yang rasanya begitu manis daripada madu dan warnanya begitu putih melebihi putihnya susu.